NIM 43020180097, program studi manajemen dakwah, mata kuliah manajemen bisnis Islam kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan dari tema mata kuliah manajemen bisnis Islam, yaitu tentang perencanaan bisnis syariah. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian perencanaan manajemen bisnis. Saya mengambil pengertian menurut para ahli dari Santosa S. Hamidjojo, bahwa perencanaan adalah sebuah rangkaian atau kegiatan hasil pemikiran tentang suatu yang akan dicapai setelah beberapa proses untuk mempertimbangkan sumber dan kendala. Jadi perencanaan dalam manajemen bisnis adalah proses pencapaian sebuah tujuan bisnis dengan menggunakan sumber daya organisasi atau bisnis yang meliputi penggunaan sumber daya manusia, keuangan, peralatan, material, dan metode yang akan dilakukan secara efektif dan efisien. Lalu proses perencanaan dalam perspektif bisnis syariah adalah serangkaian kegiatan awal sebuah bisnis syariah yang di dalamnya terdapat sebuah pemikiran yang berkaitan dengan sebuah bisnis yang sedang dijalankan supaya mendapatkan hasil yang optimal. Perencanaan dalam bisnis syariah ini menjadi suatu keharusan di mana mau tidak mau harus dibuat, karena memang diperlukan sebagai bahan acuan di dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan dalam berbisnis. Selanjutnya yaitu karakteristik perencanaan. Dalam sebuah perencanaan memiliki beberapa karakteristik, di antaranya adalah yang pertama, merencanakan yang sudah dibuat dan ditetapkan harus dilaksanakan. Yang kedua, kegiatan evaluasi terhadap proses perencanaan, karena kegiatan ini dapat menjadi faktor penentu di dalam keberhasilan sebuah kegiatan. Yang ketiga, perencanaan merupakan sebuah proses yang tidak ada akhirnya setelah apa yang direncanakan tersebut ditetapkan dan diimplementasikan. Yang keempat yaitu di dalam proses pelaksanaan, perencanaan yang sudah dibuat dan ditetapkan sebaiknya dilakukan revisi serta modifikasi, di mana perencanaan tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya yaitu tahap perencanaan. Tahap pertama yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Tahap kedua yaitu merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi organisasi sekarang, dari tujuan yang dihendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan adalah sangat-sangat penting, karena tujuan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Pada tahap ini memerlukan informasi terutama data keuangan dan data statistik yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi. Tahap ketiga yaitu mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan, inter dan ekster, yang dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya atau mungkin yang menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesepakatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian dari esensi dari proses perencanaan. Tahap keempat yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan ini meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan. Penilaian opsi tersebut dipilih di mana alternatif terbaik, paling memuaskan, yang sesuai dengan pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sekian dari
penjelasan saya mengenai perencanaan bisnis syariah. Apabila ada kesalahan, saya mohon